Definisi musawah yaitu antakunal ma'ani bifadlil alfaz wal alfaz bifadlil ma'ani la yazid ba'duha ala ba'd. Musawah adalah kalimat yang antara lafal dan maknanya sama atau seimbang, tidak lebih dan tidak kurang. Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ungkapan atau kalimat yang seimbang antara lafal dan makna itu musawah. Contoh, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah. Kebaikan apa saja yang kalian berikan pasti kalian dapati di sisi Allah, dapati balasannya. Iya. Walaupun basicnya rasa, bisa jadi menurut si A adalah musawah, tapi menurut si B ini ijaz, bisa. Umpamanya ini, wa ma tuqaddimu li anfusikum, ma-nya itu apa saja. Pokoknya ngomong nggak kok, apanya dikit, itu bisa terjadi dan nggak masalah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu, ini juga ada ijaz. Kau dapatinya, dapati maksudnya apanya? Balasannya. Kalau dimunculkan tajidu jazaahu, ada kata terbuang. Iya. Wa ma tuqaddimu itu ayat. Oke, selesai. Contoh 2. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Ini aksioma Allah ini. Rencana jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya. Orang sekarang ada rencana jahat luar biasa. Dulu 2019 rencana jahat boleh dalam tanda petik berhasil, kita didustakan. Tapi menurut Allah bukan berhasil, belum ditentukan. Ya, diulur itu biar jelas jahatnya, makarnya. Iya. Nah, itu sebuah kepastian. Layah itu tidak menimpa makar jahat kecuali kepada yang merencanakannya. 3 sekarang, ini contoh musawah. Qala Tarfah bin Abad, penyair Yazidi namanya Tarfah bin Abad. Satubdi lakal ayat makum tajahilan ayati kebun akbar malam kuzawidi. Kalau belajar arus, akhirnya baca pakai arus syair yang begini kayak tadi yang saya baca. Tuh selesai. Namanya apa? Musawah. Saya ketemu bapak atau ibu, saya tanya, mau kemana? LBIK. Ijaz atau hitam atau musawah? Ijaz. Mau kemana? Mau ke LBIK. Musawah. Terus mau ngapain ke LBIK? Ilmu itu banyak, diantaranya bahasa Arab. LBIK ngajarin bahasa Arab. Bahasa Arab. Diketok ya, Pak. Nah, akhirnya kalau ada komentarnya ketok, itu bukan kenapa gitu. Setelah ijaz, terus apa namanya hitam, masing-masing ada tempatnya. Kapan kita bicara ijaz? Maka kita lihat rapat-rapat itu dosen profesor doktor di UIN sama di apa namanya di militer beda. Oh, ijaz semua itu.
Jelaskan kalimat-kalimat ijaz, itnab dan musyawah di bawah ini dengan memberi tanda checklist pada kolom yang tersedia. Nomor 1, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Mereka yang iman dan tenang hatinya dengan berzikir. Ingatlah, berzikir kepada Allah membuat hati tenang. Panjang, ya, dikasih buntut lagi, namanya taziyah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu apa namanya? Taziyah. Jadi kalau menerapkan kaidah balaghah selesai semua. Tapi kemudian menjadi rugi sekali, nggak punya nilai tambah. Ketika contohnya ayat, kita nggak memahami ayat. Maka kadang-kadang saya suka menyinggung, ya, terkait dengan pemahaman ayat. Ya, zikir yang di sini nih udah kebayang kayak apa ya? Udah umumnya zikir hati melihat. Subhanallah yang banyak malam-malam. Iya benar-benar. Tapi kemudian diperluas. Zikir itu pertama di hati, kedua di lidah, yang ketiga di arka. Dia profesinya berdagang ke pasar, kemudian mau curang nggak jadi, itu bentuk zikir. Dia memberikan keterangan atau tidak? Karena ketika mengukur atau menimbang atau menakar, tadinya mau curang enggak, nah itu namanya zikir. Kalau profesinya politik, ketua partai, banyak peluang-peluang untuk curang, terus dia mau itu zikir. Seberapa besar zikir yang didapat, pengaruh zikir yang didapat, yaitu seberapa besar pengaruh negatif yang apabila dilakukan terjadi. Sebesar itu bentuk manfaat dan juga. Iya, nomor 2. Qala Ibnul Mu'taz, penyair juga, yasifu farsan. Yasifu ini memberi gambaran, mendeskripsikan. Apa yang dideskripsikan, digambarkan sudah. Gaknya kayak apa gagah? Sobabna 'alaiha. Sobabna 'alaiha, maf'ulnya siyaqom. Siyaq itu cambuk. Kami tuangkan cambuk kami. Lagi nunggang kuda, cambuk pokoknya dituangkan sekencang-kencangnya. Nah, terus sobabna 'alaiha, ada kata zolimina, dengan zolim. Dengan zolim, paham maksudnya zolim? Berlebihan. Fatarat biha aidin siramun wa arju. Lalu ia berlari kencang setelah tangan dan kaki terbang. Makanya kenapa ada des-des gitu ya? Ya pada tanda des-des itu sambung. Ya. Nah itu dia yang mau dibicarakan. Oh, Ya. Itu dengan itu maka kalimat ini menjadi panjang. Ya, maka checklistnya itu dari aspek makna itu menjaga jangan sampai salah paham. Kuda baik tidaknya, gagah tidaknya, pasti pikiran semua melihat aspek ketika paham.
Saya punya kuda kencang, nggak usah dicampur. Bang itu kencang lagi. Yang satu bilang, saya juga. Tapi kalau dibangun gini aja mau belum lari. Lari mau harus kencang. Pertanyaan, mana yang lebih bagus kita? Ya, Oh ya. enggak. Yang di lima aja. Ayo, ya, Jadi ya, Nah, nggak usah Ya. dipukul. ya, lagi sekarang kuda. Kan salah. Ini dia. Kan maksudnya dia berarti dia mempunyai ikatan batin dengan kudanya itu, jadi tanpa itu. Iya betul sama. Itu yang baru kalau dibangun. Sama kendaraan kan mobil juga ada yang gasnya udah kandas, ada lari-lari. Tapi ada yang bagus, baru dicolek udah lari. Itu. Nah dia sedang menggambarkan kudanya, kuda perang. Sebabna alaiha, kami timpakan cambuk itu. Ada kesan bahwa wah, kalau banyak itu kan zolim, ya kan? Lalu dia tepis. Kalau seperti itu dizolimin, jangan dianggap zolim, jangan dianggap itu doang. perempuan ya. Kotor di hak ID, torot terbang. Pokoknya nekel, tugasnya, oke, berangkat. Jengkang apa? Jadi jengkang ini, jengkang ya. Maka itu si kusir yang udah tahu. Tuh Pak, pegangan jengkang. Gitu. Ya, sira'un, sira'un kencang. Terus wa arjulu, arjulunya angkop dari aidin, wa arjulu. Sorot biha aidin, aidin fa'il dari sorot atau isim sorot. Terus gitu kurang lebih. Ya, ini panjang. Nah ini penjelasannya ihtiras. Zalimin ini dia menjaga, ya, menjaga buruk sangka, itu namanya ihtiras. Ya. Kata Allah kepada Nabi Musa, uslub yadaka fi jaybika, masukin tangan kamu ke hidung, terus takhruj baydha, nanti keluarkan, terus keluarkan terang. Nah, orang kesannya negatif. Ada penyakit yang membuat tangan. Ya udah ditambahin min ghairi sangka. Namanya ikhtiras, menjaga. Oke. Ini juga ikhtirasnya. Ya, kategorinya itnab. Inni usahibu hilmi wa huwa bi karam wa la usahibu hilmi wa huwa bi jubud. Saya senantiasa menemani kesabaran. Sebenarnya dia mau bilang harus sabar, tapi dia bilang menemani kesabaran. Kan kayak begitu hebatnya. Ya, dia lagi berteman sama sabar. Sama kayak begini, dia lagi sakit sudah lama di opnam, begitu saja. Lalu dia berkata, jangan lihat ini musibah, aku lagi menikmati. Kan begitu. Kok udah tinggi itu? Ini usahibu hilmi, aku selalu menemani kesabaranku, wa huwa bikar. Sampai bahwa dia, kesabaran itu adalah kemuliaan. Ya. Wala usahibu hilmi wa huwa bi jubun. Dan aku tidak menemani kesabaranku
saat dia itu menjadi membuatku bodoh, ya, apatis, bingung. Paham apa ini? Umat Islam udah lama sabar, mudah-mudahan itu bagian kemuliaan. Tapi kalau sekarang masih sabar itu domok. Ini satu lagi nomor 4 ya. Wa innahu laqasam law ta'lamuna 'azim. Wa innahu laqasamun 'azimun. 'Azimun jadi nahan. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar. Kalau kamu mengetahui, lau ta'lamuna 'azim, lau ta'lamun, kalau kamu tahu, itu disebut i'tirad, jumlah muqtaridah. Itu dibuang, nggak mempengaruhi makna. Wa annahu laqasamun 'azim. Allah memberitahu itu adalah sumpah yang sangat besar. Besar kandungannya, besar latar belakangnya, besar isinya. Nomor 5, ahada asyara sabah. Terus asyara berapa? Apa yang bersama? Baik benar. Terus Cuma itu aja. Asyamsa Al-Qamar plus, ya, matahari dan bulan. Diulang lagi, ro'aitu, tuh, sono ro'aitu. Ini maksudnya kantor. Ro'aitu bisa jadi memperkuat. Iya, ro'aitu bisa jadi sujud. Antara roa itu disebut 2 kali. Kalau itu dibuang, kita pengaruh bisa gitu. Tapi diulang untuk aku lihat. Kayak begitu biasa dalam bahasa kita. Takrar yang kedua, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa tarji'u fa innallaha ghafurur rahim. Jawabannya udah, kita tinggal menganalisis. Kalau jawabannya takrar, mengulang, mana dalam konteks ini yang mengulang? Wahai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh kalian. Musuh, udah selesai, dikasih buntut, fahjaru. Yang namanya musuh nggak usah dikasih peringatan, hati-hati juga emang harus hati-hati. Wa auladikum aduwwan lakum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ini berulang. Jika engkau maafkan, tasfahu sama kau maafkan. Dan kau yang tasfahu dari kata sofha. Sofha apa? Halaman. Ini halaman sofha. Ini sofha, tangan. Maka salaman itu musofah, halaman. Dalam artian abstrak, lembaran, bukan lembaran ini, lembaran hidup. Maafin, buka lembaran hidup yang baru. Itu dalam konteks lembaran, ya. Nah itu pada substansinya sama sama ta'fu. Diulang lagi tasfahu. Nah isinya adalah terima ampunan. Innallaha ghafurur rahim. Ini yang dimaksud pasrah, ya. Ramadan selesai, ada sahabat datang ke Nabi, dia nangis, beneran nangis. Ya Rasulullah, alhamdulillah,
puasa Ramadan aku sudah lakukan, tarawih tadarus juga sudah aku lakukan, terakhir sholat Idul Fitri dan zakat fitrah sudah aku lakukan bersamamu. Sholat Idul Fitri maksudnya. Dia tanya, ibadah apa lagi ya Allah yang harus, ya Rasulullah, yang harus aku lakukan? Kayak gitu iman orang, hubungan orang itu waktu itu dengan Ramadan. Apa jawab Nabi? Fa'fu, beri maaf, wasfahu, buka lembaran baru, watasofahu, dalam-dalam. Jadi simbol batin psikologis orang dalam. Wahalil, dan halalkan. Maka bisa jadi budaya Indonesia terinspirasi dari hadis itu, yang kalau habis lebaran ada acara Agar jalan. wa qala alladhi amana ya qaumi tabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ya qaumi, itu berulang, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirah hiya darul qarar. Maka kenikmatan dunia itu kenikmatan sementara, sementara akhirat itu abadi, ya. Darul qarar, tempat tinggal yang abadi. Jadi ya qaumi. Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Wa adraka diulang. Jadi panjang. Nah, ini nomor 9 nih, idhofah dan ibham. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tuh. Apa itu? Dagangan yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih. Sudah dijelaskan. Tu'minuna billah. Iman itu dagang. Dagang itu kerja, maka iman itu kerja. Iman itu dagang. Dagang itu ada tukar menukar. Maka dalam iman ada tukar menukar. Ya, yang buruk ditukar dengan yang baik. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Itu dia iboh, disebut setelah ibham. Ibhamnya mana? Tijarah bingung. Terus dijelasin. Mau nggak saya kasih tunjuk dagangan tenaga tuh, yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Kan bertanya-tanya itu apaan? Karena nggak jelas. Nggak jelas namanya mubham. Sama. Baru dijelaskan dagangannya itu yaitu iman kepada Allah. Iman sama dagangan ada kesamaan apa tidak? Dagang itu jual beli, tukar menukar. Iman kepada Allah itu nukar. Tadinya iman kepada berhala. Itu. Dan Rasulnya. Apalagi yang bisa menyelamatkan, dijelaskan tujahiduna fi sabilillah. Jihad di dalam Allah bi amwalikum, dengan harta kalian dan jiwa. Dari khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jelas tentang badi'. Nah, badi' adalah bentuk mubalaghah dari kata badi'. Sementara badi' itu sendiri adalah bentuk isim fa'il dari kata kerja bada'a. Bada'a artinya mencipta, sama khalaqah, sama ja'ala dalam artian mencipta.
Cuma bedanya kalau bada'a mencipta sesuatu yang belum ada, yang serupa. Perhatikan tasrif istilahi kata kerja bada'a berikut, sehingga disebutkan kata badiah yang kemudian menjadi sebuah cabang ilmu dalam balaghah. Bada'a yabda'u bid'an wa bid'atan. Ada kata bid'ah dari sini. Bid'ah, badiah. Si maf'ulnya mabdu, ibda, la tabda, mabda, ibda. Selanjutnya ada kata badi yang artinya pencipta dipola menjadi badiah yang artinya maha mencipta. Mencipta dimaksud adalah mencipta sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Ahmad Hashimi dalam bukunya Jawahir Balaghah memberikan contoh kalimat yang menggunakan kata bada'a atau abda'a sebagai berikut. Bada'a syai'a, menciptakan sesuatu. Bisa juga abda'ahu, ay ikhtara'ahu, ikhtara' mencipta. La ala misalin sabit, belum ada contohnya. Udah, langit, bumi, semua yang ada di dalamnya, di antara keduanya diciptakan atau tidak? Diciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Sebelum diciptakan Allah udah ada yang kayak begitu belum? Belum. Maka Allah menyebutnya dirinya badiah. Yang diciptakannya itu selalu baru, ada contoh lain. Kalau itu manusia menciptakan sebelumnya ada contoh banyak juga, bahkan menjiplak. Ya. Oke. Demikian hubungannya dengan ilmu ini, sebelumnya belum ada, tadinya cuma bayan sama ma'ani. Terus bikin Imam Khalil, apa ya namanya? Belumnya nggak ada, maka disebut baru. Ini ilmu baru. Oke, kita teruskan. Dalam kitab lain ditemukan pula pengertian yang sama sebagai berikut. Al-badi' lughatan al-jadid, baru. Al-mukhtara' la ala misalin sakit, yang diciptakan belum ada contoh. Wala ihtiza mutaqaddim, tidak mencontoh. Yaqulu bada asyai'a wa abda'ahu fa huwa. Badi menurut bahasa artinya sesuatu yang baru, yang diciptakan atau diadakan dalam bentuk yang belum ada sebelumnya dan tidak pula mengikut contoh sebelumnya. Jika kau berkata bada asyai'a wa abda'ahu fa huwa mubdi', dia menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, berarti dia disebut mubdi'. Maka kemudian kata badi ada bid'ah, lalu diseret ke persoalan agama. Emang begitu secara Nabi, pada di zaman Nabi, terus diadain, namanya bid'ah. Zaman Nabi ada maulid ya? Ini Nabinya masih ada. Mana tuh ada maulid? Maulid kan peringatan hari kelahiran, masalahnya orang yang udah meninggal masih ada diperingati, itu namanya doa ini. Oke, kalau sahabat ada tidak? Tidak, tidak ada. Adanya zaman siapa? Nah, Salahuddin. Apa hubungannya dia mengadakan? Islam sudah, orang Islam sudah, Islamnya sudah apa namanya? Nah, hubungannya kekalahan beruntun pada perang Salib. Perang Salib pertama, posisi umat Islam dalam kondisi lemah, dipimpin oleh khalifah lemah. Musuh muda yang besar menjadi angkat ada ya? Oh iya, maka itu akibat dia nggak memperhatikan rakyatnya bagaimana dalam negara yang berluas. Maka menjadi terbayang
kemarin daftar pemilu udah mulai sokongnya udah luar biasa. Maka posisi lemah ditentukan di dalam sejarah disebutkan orang Nasrani pergi haji ke Mekah di zaman Khalifah lemah. Mereka Nasrani dunia dan ibadah haji itu bisa peninggalan Nabi Ibrahim dari anak dipersulit karena orientasinya uang dipajak karena kalau gitu mereka dikenai pajak berat. Ada Paulus bukan Paulus ya dari Inggris uskup pergi haji melihat suasana seperti itu dalam kondisi pemerintahan lemah diberi pajak karena kiranya uang masuk kantong. Akhirnya melihat suasana agamanya diinjak-injak gitu, didiskriminasikan, dia membangun kekuatan untuk menyerang. Maka perang salib pertama dalam kondisi lemah kalah. Terus kedua kalah. Menang-menangnya di zaman Sulawi. Kemenangannya itu setelah dia kumpulkan dengan alasan acara maulid, dia bangun kekuatan, dia dorong semangat, terus menang. Tapi kan kekayaan Islam, budaya Islam, intelektualisme punya hangus, diboyong ke barat, buku diboyong, sisa yang nggak keboyong dibakar. Maka diceburin di Sungai Tigris pakai hitam karena tinta. Kalau orang nulis tinta, itu maulid. Terlepas dari itu, melihat peristiwa maulid yang ada sekarang dan seterusnya, jangan dilihat akar budayanya, jangan dilihat kulitnya gitu, lihat isinya. Mana jeleknya? Akhirnya ada bid'ah, tidak kullu dolalah, tapi sebagian bid'ah dolalah, sebagian bid'ah hasanah. Ini lihat pengertian bid'ah. Qul kuntu bid'an minar rusul. Aku kata Nabi bukan rasul baru, sebelumnya dibawa oleh rasul. Tuh masih hati ya. Wa ma'adri ma yaf'alu bi wa la bikum. Aku tak tahu apa yang mereka lakukan kepadaku dan kepada kalian. Ya, itu kata bid'an. Kan mereka menganggap ini baru ini, kemarin-kemarin rasul itu dari Yahudi. Ini Arab, baru ini. Udah, Allah bantu jawab. Ma kuntu bid'an minar rusul. Jangan lihat bangsanya, lihat ketersambungan ajarannya gitu sama. Ya, bahwa ada ayat berikut juga menyebutkan tentang beliau samawati wal ardh. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Pakainya kata badi, memberi informasi bahwa langit bumi ya sebelumnya memang belum ada contohnya. Ya, tuh, kita kata amran saya namanya dulu. Ayat yang sama tadi juga. Tadi samawati wal ardh. Ana yakunu lahu walad. Aku yang bikin langit sama bumi, termasuk isinya, termasuk manusia. Bagaimana aku dituduh punya anak? Ya, walam takul lahu sahibah, aku gak punya istri. Wa khalaqa kulla syai', semuanya aku yang menciptakan. Wa huwa kulli syai'in 'alim. Nah, itu kata tadi. Baru menurut istilah. Menurut istilah, secara terminologis badi adalah sebuah ilmu yang mempelajari segi-segi atau aspek-aspek keindahan bahasa, sehingga digunakan untuk membuat suatu kalam menjadi bertambah baik dan indah, serta dibalut dengan kemegahan. Tentunya
setelah sesuai dengan tuntutan kenyataan serta jelas baik lafal maupun maknanya. Oh, ini definisi bab. Ya, udah dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.